yang tak pernah pergi Malaysia, sekali-sekali pergi Malaysia tuh. Dan kami dibawa masuk lokap guys. Dibagi makanan tahu, makanan pun sedap-sedap tahu. Ayamnya besar-besar. Oh hai, oh halo, hai teman-teman, apa kabar kalian? Jumpa lagi di channel Misari. Semoga kalian yang menonton video ini tetap dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat dan selalu berpikiran positif, oke? So teman-teman, di video kali ini Sari benar-benar excited. Sari mau reaksikan salah satu video yang lain daripada yang lainnya. Biasanya Sari reaksikan pengalaman orang, apa yang menariknya pertama kali datang ke Malaysia. Tapi di video kali ini berbeda ya teman-teman. Tajuk video ini adalah pengalaman first time masuk lokap di Malaysia. Wow, lokap itu serupa penjara ya. Wah, kira-kira seperti apa ya teman-teman? Oke, Sari juga penasaran bagaimana cerita daripada kakak yang satu ini. Sebelum kita dengar kisah daripada pengalaman kakak ini sendiri ya, jangan lupa kalau kalian baru bergabung ke channel Sari, support Sari dengan cara klik tombol subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Ting ting. Mari kita dengarkan penjelasan daripada kakak ini langsung. Cium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku di sini, Nina Jamri. Jadi guys, di video kali ini aku mau berbagi pengalaman aku tentang pertama kali aku ke Malaysia. Jadi first time tuh aku ke Malaysia tuh sama kakak aku guys. Jadi di video kali ini aku mau challenge berbagi pengalaman tapi bercakap dengan bahasa Melayu guys. Sebelum aku memulai video ini, jangan kecam atau gelakkan aku bercakap bahasa Melayu karena aku baru first time bercakap bahasa Melayu dalam video aku ini guys. Kalian boleh tengok ya, ke bawah di video aku memang tidak ada yang bercakap bahasa Melayu, semua aku bercakap bahasa Indonesia kayak gitu guys. Kalau tak dicoba kita tak tahu ya sebatas mana kemampuan kita. Aku kawin dengan suami aku dan sebelum aku jumpa sama suami aku gitu. Jadi sekarang aku akan bercakap menggunakan bahasa Melayu. Jangan kecam dan jangan gelakkan aku. Oke guys, sekarang kita mulai. Masa tuh first time saya datang Malaysia ini dengan akak saya guys. Masa tuh kalau saya tak silap, saya datang sini tuh 2017 macam tuh lah, 2017. Saya pergi tuh sama akak saya sekitar 3 hari macam tuh kan. Itu first time juga saya ada paspor. First time saya buat paspor karena sebelumnya pun saya memang tak pernah pergi ke luar negara guys. First time kan, jadi saya tak berapa paham lah kat Malaysia tu macam mana, syarat-syarat dia macam mana kan. Sebab kami memang melancong kan, jadi jalan-jalan ya. Masa tu masih kecil lagi guys. Saya pun umur saya masih 19 tahun macam tu lah. Lepas tu sampai airport. Itu kami naik taksi, confused atau bingung macam tu guys, karena sebelumnya juga saya sama kakak saya memang tak pernah pergi ke Malaysia ni kan. Sampai pintu immigration kan selalunya ada cek-cek immigration macam tu kan. Jadi kami tak ada internet guys, karena sepatutnya sebelum kita cek paspor semua sampai pintu keluar, sepatutnya saya tuh kena beli Digi untuk masukkan top up supaya handphone saya ada internet macam tu lah. So sesampai dekat airport, saya sama kakak jadi bingung kan, ini macam mana ada taksi tapi tak boleh naik. Itu macam orang bodoh lah dekat airport tu, tak tahu apa dua-dua kan. Dekat airport tu, situ kena beli tiket dulu. Jadi kalau di airport tu kena beli tiket, jadi tak faham lah macam mana cara beli tiket. Lepas tu duit pun masa tu kami belum tukar dengan duit ringgit guys. Jadi duitnya masih duit Indonesia lah, kena tukar duit dulu. Lepas itu 3 hari kami dekat Malaysia ni memang best sangat kan. Kalau dekat Malaysia ni first time kami holiday tu memang best sangat guys, karena memang dekat sini tu kami khusus untuk holiday aja guys. Jadi saya macam susah sangat guys bercakap bahasa Melayu, tapi tak apalah, saya try kan. Waktu kami udah booking macam Airbnb, jadi udah booking kondo macam tu, apartment dari Airbnb. Itu masa tu first time kami duduk di dekat
Soho KLCC sana guys, di Soho aku. Jadi saya lupa lah sebab memang dah lama sangat kan. Jadi dekat KLCC sana ada Soho Suite macam tu lah, Soho Suite. Dekat Bukit Bintang kot kalau tak silap saya, Soho Suite macam tu. Itu perharinya RM150 guys, RM150. 3 hari seronoknya pergi Bukit Bintang, lepas tu pergi Genting Helen, kan jalan-jalan. Tapi masa tu guys, sama akak saya suka berjalan kaki, tak naik kereta. Kanan tu walaupun jauh kami suka berjalan kaki. Sebab holiday kan memanglah suka jalan kaki, berjalan-jalan daripada naik Grab atau taksi macam tu. Selepas 3 hari kami dah nak balik. Untuk kedua kalinya ni saya berbagi cerita saya. Sudah pula Untuk kedua kalinya saya dan akak saya pergi lagi ke KL guys. Belum sampai 1 minggu kot ya. Jadi belum sampai 1 minggu tu kami pergi lagi ke KL. Jadi masa tu kami tu nak beli barang kasut Vinci tu kan dekat Indonesia memang masa tu lagi tengah famous sangat guys. Lepas tu kalau dekat Malaysia ni kasut Vinci tu kan memang murah. Lepas tu saya nak belilah dekat sini kasut Vinci sama akak saya untuk bawa ke Indonesia jual balik macam tu lah. Lepas itu kami pergilah kan beria-ria pergi sama kakak ke Malaysia. Dah macam dah seronok sangat kan. Dah sampai airport Indonesia masih okey, seronok. Dah sampai airport Malaysia, guys. Ternyata korang tahu tak apa yang berlaku dekat kami berdua? Masa tu kami baru balik dari Malaysia dan lepas tu kami pergi lagi dekat ke Malaysia kan. Kedua kalinya. Jadi kami tak tahulah peraturan dekat Malaysia ni macam mana kan, sebab kami masih muda lagi, tak tahu apa, tak faham apa pun kan. Sampai di airport, immigration, abang-abang encik-encik immigration tu cek lah pasport kami kan. Dia cek. Dia cakap baru balik ya, belum seminggu tapi dah datang sini lagi buat apa, dia cakap macam tu. Lepas tu kami cakap lah, ide bang, jadi kami cakapnya bang, kami tak tahulah cakap encik tu kan. Jadi lepas tu encik immigration ni dia banyak tanya kan. Mungkin dia tak tahulah dia kenapa itu. Tiba-tiba dia ambil lah pasport saya dan pasport kakak saya, dibawa lah ke satu office. Saya dah takut ni, kenapalah kak pasport kita diambil, lepas tu kenapa kita kena tahan ni. Saya cakap macam tu kan. Apa kena mengenanya kita tak ada buat apa, kita tak ada buat salah takut pun. Saya cakap kan kakak saya masa tugas memang betul dia udah naik angin sangat, kadang memang udah penat juga kan, nak rehat. Tiba-tiba sampai Malaysia airport tak dibagi masuk, lagi pasport kami berdua tu kena tahan. Jadi macam pasport kami berdua tu kena tahan bawa masuk dalam office belakang macam tu lah. Jadi kami pun pergilah dekat situ. Lucu kan, ini cerita ni kelakar tapi sedih, kelakar tapi banyak kelakar lah. Setelah itu kelakar tapi sedih. Sampai office belakang tu, encik tu lagi banyak tanya kan, ini kerja apa, ini buat apa, ini apa, banyak tanya sangat. Saya diam lah sebab saya takut kan, kenapa kami dibawa ke office belakang. Lepas tu kakak saya ikutlah dengan puan tu ke belakang kan. Selepas tu dia suruh kami letak beg dekat lemari. Semua beg suruh letak situ. Lepas tu handphone tak boleh tahu, handphone pun kena letak dalam situ ya? Semua barang-barang kena letak dalam situ. Dan kami dibawa masuk lokap, guys. Wah teman-teman, dibawa masuk ke lokap. Oke, by the way, Sari mau bahas sedikit ya sebelum kita lanjut ya. By the way, memang Sari tahu peraturan itu. Memang kalau macam ini kejadiannya baru beberapa hari kita sudah balik daripada Malaysia, tiba-tiba kita mau masuk lagi ke Malaysia. Itu mencurigakan kan, takut nanti kan biasanya orang-orang datang ke Malaysia ini banyak untuk tujuan bekerja kan. Takutnya ada hal-hal apa yang mau kita buat ke Malaysia, baru beberapa hari saja balik, tiba-tiba masuk lagi kan. Seperti itu ya teman-teman. Oke, kita dengarkan lagi ya kelanjutannya. Macam mana nervosnya, macam mana perasaan korang
Nah, yang tak pernah pergi Malaysia, sekali-sekali pergi Malaysia tuh tiba-tiba masuk dalam lokap. Kami pelik kan, kenapa kita dibawa masuk lokap nih kak? Kita tak ada salah, kita tak ada buat apa pun. Jadi first Tak time tahu masuk apa-apa lokap ya. immigration tuh guys, pertama saya injak kaki dekat lokap tuh, Allah, saya rasa hidup saya ni macam dah hampa betul perasaan saya. Karena dalam tu saya tengok orang udah tidur, adalah dia orang bagi selimut. Lepas tu banyak saya tengok orang macam Thailand, Vietnam, orang Cina, Indonesia pun tak banyak sangat lah. Banyak orang-orang yang orang Cina, Vietnam macam tu, Thailand. Sampai dekat dalam tu guys, ya mak kakak macam terpunga-punga lah. Kenapa pasalah kami? Dekat dalam tu kami tak boleh bercakap guys, Tertanya-tanya karena ya. semua tu orang luar, orang Thailand, orang Vietnam. Jadi dia orang tak pandai bercakap Indonesia, kami pun tak pandai bercakap Inggeris. Jadi macam orang bodoh lah atau pelongo-pelongo dekat dalam tu. Selepas tu saya cakap lah sama akak saya, dah cukup lah kak, ini last, ini terakhir saya pergi dekat Malaysia ni. Saya dah tak mudah kak, bilalah kita ni nak keluar, bilalah kita dihantar balik kak. Dekat lokap tu guys, dibagi Takut makanan ya, tahu, betul. makanan pun sedap-sedap tahu. Ayamnya besar-besar, terus dibagi nasi putih macam tu dengan sayur kobis kan. Kami Saya memang kasih betul-betul makan tak ya. tahu bila kami dibagi balik macam tu, karena nak tanya pun tak tahu tanya dengan siapa kan. Semua dia orang tak pandai bercakap Melayu, semua dia orang luar juga. Tapi dia orang baik-baik guys. Dia orang baik-baik, dia orang bagi kami makanan, bagi kami Maggi. Itu ada satu Indonesia. Tadi dia tengah tidur masa kami masuk. Setelah tu barulah dia bangun, kami cakap lah, akak bilalah kami ni dibagi balik. Lepas tu dia cakap, dekat Malaysia ni dek tak boleh kerap sangat masuk, kecuali adik tu memang bekerja dekat sini, boleh lah ada visa ke ada permit, barulah dia orang bagi dek. Dia cakap macam tu. Lepas Tak tu boleh kakak tu ya. cakap, tak payah nangis dek, korang besok pagi dah dibagi balik. Sebab apa? Korang memang tak ada salah. Itu sebab korang tu masuk kerap, belum sampai 1 minggu korang dah masuk lagi, tak ada kerja, tak ada buat apa. Memanglah dia orang tak bagi, macam tu lah. Lega lah guys. Kakak tu cakap besok pagi dibagi balik. Memang betul lega sangat guys. Aku memang betul-betul bersujud lah dekat dalam tu kan. Happy ya sudah. Selepas dengar kakak tu lega. bercakap besok pagi dibagi balik, dah tak nangis lagi, dah happy, dah macam kelakar pula dengan akak saya dekat dalam tu. Oke. Tahu tak, dekat dalam tu sejuk sangat guys. Dekat dalam tu kan ramai kan, Kuat udah ekornya selimut ya. dia orang dah ambil semua. Jadi malam tu kami tidurlah, udah lena sangat, macam dah penat sangat, tidurlah. Selepas tu pukul 3 pagi menggigil guys. Sejuk gila. Memang sejuk gila. Lepas kakak saya pun dah tidur, dah macam dah bergigil-gigil kan. Bukan sedih guys, tapi kelakar. Sampai hati lah dia orang pakai selimut. Kami dah tergoyang-goyang dekat sini, tapi dia orang tak bagi selimut. Jadi macam itulah pengalaman saya sama akak saya yang masuk lokap first time, kedua kali masuk Malaysia ni tadi bagi. Sampai pagi tu dipanggil lah kami kan, keluar terus tulis nama apa semua. Ini pun sudah keluar Lepas ya. tu paspor juga dicop, tanda ditendang ataupun tanda kena tendang tadi bagi masuk. Misalnya kita perginya tuh naik Air Asia, dibagi balik pun naik Air Asia juga guys. Itu paspor dia orang bagi dekat pilot ataupun pramugari. Selepas sampai Indonesia pun paspor dia orang juga belum bagi guys. Jadi sampai Indonesia paspor tuh tetap dipegang sama pegawai pesawat ataupun pilot tersebut, dibagi dekat immigration Indonesia guys. Itu bolehlah korang bayangkan macam mana malunya. Kenapa? Itu macam mana, sebab kalau dekat negara sendiri guys macam tu kena tendang macam tu malu tahu. Tapi kalau dekat Malaysia sebab tak ada yang kenal, tak malu kan. Masuk lokap lah, cuma semalam aja pun kan. Jadi dekat Indonesia kan, kita malu sebab apa? Ramai kawan-kawan kita dekat sana. Immigration Medan, dia orang cek-cek lah apa ya, semua, tak ada hal, tak ada masalah, dibagi balik. Cuma dia orang gelak sikit lah, kenapa sampai dibagi balik. Sebab 1 harian tak mandi guys. Jadi dekat dalam tu saya sama kakak saya tak mandi, tak ada basuh muka, tak ada basuh sikat gigi, tak ada apa. Muka kucil, rambut ni dah bersepah, dah kotor dah. Balik Indonesia macam tu je, memang orang gelak kan. Tapi tak serik-serik juga guys. Jadi yang
last saya pergi Malaysia itu sebab jadi yang last itu akak kami yang dekat Malaysia nih suruh kami datang ke rumah dia lah. Masa tuh dia tuh akak saya nomor 4 tuh memang dia duduk Malaysia kan, ada suami dia juga duduk Malaysia. Jadi disuruhlah kami datang ke Malaysia ke rumah dia main-main kan. Tak serik lagi guys, datang lagi kami. Kenapa tak serik? Karena kalau kakak kami yang suruh datang tuh dekat airport memang dah of course confirm dia jemput guys. Last kali itulah kakak ambil kami. Masa itulah last itulah saya jumpa dengan my husband, suami saya guys. Jadi satu hari sampai ke Malaysia itu 2017 ya guys, Oktober 31 Oktober kalau tak silap saya lah macam tu. Jumpa suami saya. Jadi satu hari saya sampai Malaysia, besok petangnya tuh saya pergi beli barang di kedai suami saya. Jadi masa tuh suami saya ada kedai guys, macam Metromax macam tuh. Tapi kalau dekat Indonesia Metromax itu kalau tak silap saya minimarket ya, kalau tak silap lah. Lepas tuh saya dekat situ berkenalan lah sama suami saya guys. Bertemu jodoh Lepas berkenalan tuh mula-mula macam mana ya? Mula-mula macam biasalah bercakap-cakap sama tuan kedai kan, adik dari mana. Jadi suami saya nih dia jenis orang yang peramah guys. Siapa pun tuh memang suka bercakap. Kalau korang tuh kenal suami saya memang dia peramah. Bukan puji suami ya, tapi memang suami saya memang orang dia peramah, banyak bercakap, baiklah macam tu. Cuma kalau tengah marah memanglah macam harimau kan. Selepas itu satu suami saya duda ya, dia tak ada istri, dia duda. 2 hari kemudian saya sama akak saya baliklah Indonesia. Lagi tempat kakak saya cakap sama suami saya, kalau memang awak serius dekat saya nak awak nikah dengan saya cakap macam itu. Kalau memang serius ya? Sebab saya memang tak nak main-main lagi. Jadi saya balik lagi ke Malaysia itu 2019 dan bawa suami ke Indonesia juga 2019. Masa itulah suami saya bercakap dengan akak saya. Selepas tu serius ke apa semua, memang serius. Suami saya balik lagi ke Malaysia, siapkan semua. Lepas tu untuk kedua kali ke Indonesianya, barulah kami berkahwin dekat Indonesia guys. Dia sama suami saya tuh berkahwinnya dekat Indonesia guys, berkahwin di Medan macam tu. Nah jadi macam itulah perjumpaan saya dengan suami saya. Saya berkahwin sama suami saya itu 2020 guys di Indonesia, di rumah akak saya. Karena kenapa di rumah akak saya, memang saya tuh orang tua dah tak ada lagi guys, dah lama dah meninggalkan, ayah dah lama meninggal, mama saya pun dah lama meninggal. Jadi selalunya tuh saya memang duduk sama akak-akak saya macam itulah. Selepas tuh berkahwin dekat Indonesia, barulah suami saya bawa saya pergi menetap di Malaysia sekarang ini guys. Jadi sampailah sekarang saya sama suami dah punya anak satu. Jadi anak saya satu lelaki, sekarang umurnya dah 1 tahun lebih guys. Itu jadi macam itulah cerita saya. Good job. So teman-teman, tadi kita sudah dengar sama-sama ya penjelasan daripada cerita kakak ini juga tentang pengalaman dia pertama kali datang ke Malaysia, dan pada akhirnya kakak ini juga bertemu dengan suami dia yang orang Malaysia dan sekarang mempunyai anak satu ya. Wow, lika-liku juga kehidupannya ya. Nah, seperti yang Sari katakan tadi, memang tidak boleh terlalu kerap datang ke Malaysia, apalagi hanya beberapa lama saja, macam itu 3 hari, balik ke Indonesia, tiba-tiba masuk lagi ya. Pasti tertanya-tanya kan, seperti itu, buat apa datang kembali, apakah ada niat bekerja, macam itu ya. Kecuali kalau kita mempunyai visa ataupun permit, nah itu boleh ya. Wah, tadi itu pengalaman yang sangat-sangat yang tidak boleh dilupakan kakak ini ya. Mesti sangat-sangat ketakutan ya. Mereka masih muda lagi, katanya tadi 19 tahun, tidak tahu apa-apa, pertama kali tujuannya itu mau melancong saja kan, tiba-tiba kena tahan dan masuk lokap. Tapi untungnya nasib baiknya hanya 1 hari saja ya. Lepas itu ditendang, tidak boleh masuk ke Malaysia, dipulangkan ke Indonesia kembali. Tiap orang mempunyai pengalamannya masing-masing ya. Jadi itu cerita kehidupan kakak ini. Jangan lupa untuk di subscribe ya. Nama YouTube-nya adalah Nina
Lina Zamri. Oke, segitu aja video kali ini. Bagaimana menurut pandangan teman-teman semuanya? Boleh berikan komentar kalian di ruang dekat bawah ya. So, segitu saja video kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya, subscribe juga. Thank you again for watching. See you on my next video. Misari. Bye.